Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini pertemuan perdana kita ya setelah sekian semester kita tidak bertemu ya di mata kuliah sistem penunjang keputusan. Kalau tidak salah kita dulu sempat bertemu di semester berapa? Semester 3 ya? Ya, Pak. Ya, jadi kita sepertinya tidak perlu berkenalan lagi. Nama saya masih sama seperti di semester ketiga, masih Muhammad Wahidin. Kemudian untuk mungkin yang agak berubah mukanya ya, mungkin sudah semakin tua saya terlihatnya. Kemudian kontak saya masih sama di emailnya di m.wahidin@dosen.rosma.ac.id, dan nanti untuk komunikasi kita akan melakukannya melalui WhatsApp ya. Dan setiap materi yang disampaikan akan saya upload ke YouTube. Jadi silakan nanti bagi yang ketinggalan bisa melihat materinya di YouTube. Oke. Jadi perjanjiannya masih sama seperti dahulu ya. Mudah-mudahan kita berharap kelas kita akan ada kelas offline-nya dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kita bisa mengadakan pertemuan di kelas ya. Saya juga sudah rindu untuk bertatap muka dengan mahasiswa dan juga mahasiswi tentunya, sehingga kita bisa lebih interaktif. Mohon tunggu sebentar. Saya harus ambil air minum, tunggu sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi mata kuliah kita adalah sistem penunjang keputusan atau saya singkat dengan SPK. Dan kita sepertinya tidak perlu berkenalan lebih lanjut satu persatu karena sebagian besar dari Anda juga merupakan mahasiswa bimbingan saya ya untuk skripsinya. Baik, di semester ini saya mendapat 3 mata kuliah. Ada sistem penunjang keputusan, kemudian platform teknologi dan interaksi manusia dan komputer, dan semuanya online. Dan untuk yang sistem penunjang keputusan sendiri, ya rencananya akan ada 14 pertemuan ke depan. Apa saja yang dibahas? Yang pertama terkait dengan pengantar dari sistem penunjang keputusan. Kemudian di pekan kedua kita akan membahas tentang apakah sistem penunjang keputusan itu sebuah kebutuhan atau keharusan. Di pekan ketiga kita akan membahas tentang decision making atau pembuatan keputusan. Di pekan keempat kita akan membahas tentang komponen manajemen data, dilanjutkan dengan komponen manajemen model di pekan kelima. Di pekan keenam ada optimasi dan metode optimasi. Apa itu optimasi? Nanti kita coba singgung sebentar. Kemudian di second half atau di pertemuan setelah UTS ya, kita akan membahas tentang manajemen user interface, kemudian international decision support system, kemudian di pekan 10 kita akan coba merancang sistem penunjang keputusan. Kemudian di pekan 11 kita akan coba membahas
tentang beberapa metode ya. Salah satu metode namanya adalah AHP. Kemudian di 12 kita bahas metode namanya Fuzzy Logic. Dan di pekan ke-13 ada penggabungan antara Fuzzy dengan AHP. Ya. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu yang bisa dipergunakan untuk skripsi Anda ya. Tapi kalau saya lihat kebanyakan skripsinya di kita itu adalah kuantitatif. Atau di kelas ini ada yang skripsinya menggunakan AHP, sistem penunjang keputusan, ada tidak? Kristianto, skripsinya apa? Saya itu Pak, sistem penjualan handphone. Oh, kualitatif ya jadinya. Iya Pak. Jadi membuat aplikasi ya, Kristianto ya. Betul, aplikasi berbasis web. Oke, oke. Kalau Sylvia Monica, analisis kepuasan dengan SQL. teknologi asetan model kah? Dengan SQL, Pak. Dengan apa? Service quality. Oh, Service quality. Ya. Service quality ya. Jadi mungkin tidak ada yang ambil untuk AHP maupun Suzy ya. Jadi kita coba nanti perkenalkan. Nah, referensi buku saya itu nama judul bukunya adalah Sistem Penunjang Keputusan, Filosofi Teori dan Implementasi. Karangannya dari Didit Nugraha Utama ya. Ini silakan Anda kalau misalkan mau beli ya, silakan beli sendiri. Ini buku di Google ya, di Google Books. Kalau yang belum pengalaman membeli buku di Google Book bisa dicoba. Ada yang sudah sering beli buku di Google? Yang gratisan Pak. Oh, yang gratisan ya. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya mau enaknya di Google itu, kalaupun buku berbayar, biasanya dia ada free sampelnya ya. Jadi kita bisa lihat daftar isinya seperti apa. Nanti setelah kita tertarik, kita bisa beli. Dan enaknya dibandingkan dengan buku fisik ya, itu bisa dipakai perangkat apa saja gitu. Selama kita login menggunakan akun Google kita. Kemudian bisa di mana saja dan sebetulnya bisa di download versi offline-nya juga di komputer ya. Tapi versi offline-nya juga tidak bisa di copy paste sembarangan juga sih sebetulnya. Ada proteksinya di sana. Ya. Jadi silakan bisa dibeli bukunya bagi yang berminat ya. Kalau yang tidak beli pun tidak menjadi paksaan ya. Tapi alangkah baiknya silakan Anda untuk mencoba bertransaksi menggunakan platform yang ada saat ini. Ya. Ini bukunya. Oke, kita lanjut ya. Di pertemuan malam hari ini, sepertinya akan singkat pembelajarannya. Kita akan mencoba brainstorming untuk apa itu sebuah penunjang keputusan. Oke, mari kita diskusikan semacam ini. Ya, ada yang tahu kira-kira di fisika ini namanya hukum apa? Hukum Archimedes Pak. Waduh, tepat sekali hukum Archimedes. Menyatakan apa? Tekanan air. Tekanan air ya. Nah, jadi benar. Jadi berdasarkan hukum Archimedes ini, sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair itu akan mengalami dua gaya. Ada namanya gaya gravitasi atau gaya berat dilambangkan dengan W ya. Dan gaya ke atas atau FA. Nah, ketika berat bendanya sama dengan gaya lebih kecil dibanding dengan gaya ke atas, maka benda tersebut akan terapung. Kalau misalkan gaya gravitasi atau gaya beratnya seimbang dengan gaya ke atas, maka benda akan melayang. Dan ketika berat benda tersebut lebih berat dibanding dengan gaya ke atas, maka benda itu akan tenggelam. Nah, ini adalah
namanya contoh untuk aturan-aturan atau hukum-hukum yang berlaku. Nah, kalau dalam Islam namanya sunatullah. Ya, jadi ketika misalkan Anda memasukkan sebuah batu, batunya lebih berat daripada gaya ke atas, maka akan tenggelam. Ya, sudah pasti. Nah, ketika Anda menginginkan misalkan, Anda ingin sebuah batu ini, atau bukan batu ya misalkan, sebuah benda itu mengapung. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah merubah ya, atau melakukan penyesuaian, atau melakukan kuantifikasi namanya. Melakukan kuantifikasi terhadap objek yang kita inginkan kondisinya seperti apa. Ya. Sudah nangkep? Belum, saya rasa belum nangkep. Nah, namanya aturan-aturan atau hukum-hukum dan yang memiliki namanya ada namanya parameter atau indikator beserta nilai parameter atau indikatornya di dalam membentuk sebuah keteraturan atau keseimbangan. Jadi semua aturan, hukum, dan formula itu tidak dapat dilepaskan dari bobot nilai dari parameter-parameternya. Oleh karenanya itu, maka kuantifikasi itu adalah pemberian nilai pada parameter tertentu adalah sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk digaji lebih mendalam. Nah, relasinya apa dengan pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan ya, adalah bagaimana kita mengatur, melakukan pemilihan-pemilihan dalam mengisi sebuah parameter-parameter sehingga hasilnya kemudian sesuai dengan yang diharapkan. Ya, nanti kita akan ceritakan. Oke, pembahasan kita adalah pada kuantifikasi dan optimasi. Kuantifikasi apa? Kuantifikasi itu adalah pemberian nilai pada parameter tertentu. Ya, contohnya tadi, ada parameter gaya ke atas, ada parameter berat. Ya. Nah, kuantifikasi itu nilainya. Contoh misalkan, oh saya membuat sebuah benda. Benda ini saya inginnya mengapung. Berarti parameter untuk gaya ke atasnya ini, atau beratnya ya, saya lakukan modifikasi agar beratnya ini lebih ringan ketimbang gaya ke atasnya. Sehingga bendanya akan mengapung. Itu namanya adalah kuantifikasi. Nah, konsep kuantifikasi ini mendorong orang untuk apa? Berpikir, menganalisis, mensintesis dalam rangka menemukan nilai terbaiknya atau the best, atau nilai mendekati terbaiknya atau near the best. Ya. Contoh kasus tadi di hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes sudah merupakan sebuah ketetapan ya, sudah tadi dalam Islam disebut sebagai sunatullah gitu ya. Ya orang kalau melempar batu tenggelam. Kenapa batunya tenggelam? Karena beratnya lebih besar dibanding dengan gaya ke atas. Nah, orang kemudian akan menganalisis, akan berpikir bagaimana caranya agar si batu ini tuh mengapung misalkan. Artinya ada penyesuaian, ada proses berpikir, dianalisis, kemudian disintesis, ya, dilakukan proses modifikasi dan lain sebagainya. Nah, itu namanya adalah kuantifikasi. Selanjutnya, proses atau aktivitas pencarian nilai optimal dari sebuah fungsi tujuan dengan mengubah berbagai jenis nilai parameter pembentuknya disebut dengan optimasi. Ya. Proses optimasi itu dilakukan dengan mencari nilai terbaik atau mendekati nilai terbaik. Ya. Jadi pertama kita memberikan nilai, kita mengkuantifikasi sebuah benda tersebut misalkan. Lalu kita optimasi, oh ini nilainya harusnya sekian nih, agar kemudian hasil yang diharapkan bisa sesuai dengan keinginan. Oke. Kita ambil contoh lah ya, kalau di Indonesia itu rata-rata sebetulnya suhu ruangan itu adalah 22 derajat sampai 35 derajat ya. Nah,
Tetapi kemudian manusia dengan akal dan nalar budayanya itu mampu untuk mengubah-ubah kondisi atau nilai suhu ruangan ya. Dengan ditemukannya apa? Ditemukan teknologi namanya AC atau air conditioning. Untuk apa? Untuk mencari nilai yang fit dengan keinginan sebagai fungsi tujuan optimalnya apa gitu. Nah, proses atau aktivitas pencarian nilai optimal tadi ya dari sebuah fungsi tujuan dengan merubah apa tadi? Merubah parameter ya. Ada parameter ruangan, parameter misalkan suhu, itulah yang disebut sebagai optimasi. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah optimization. Oke. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan kita, pertemuan ke-6. Contoh lain ya, misalkan ya, dari kuantifikasi dan optimasi ini, misal ada chef yang terkenal. Yang kemarin kita baru ada satu ajang pencarian bakat ya, Master Chef misalkan. Salah satu sebut kita satu nama misalkan Chef Juna gitu misalkan. Tentunya beliau itu tidak sekali atau dua kali saja untuk dapat menghasilkan sebuah racikan bumbu atas masakan yang lezat yang dibuat oleh si chef tersebut. Pasti ada proses berulang-ulang, kemudian mencari takaran yang pasnya seperti apa, yang paling fit yang bagaimana, cita rasanya seperti apa, komposisi, volume bumbunya, dan cara mengolahnya bagaimana. Ya. Berarti ini parameternya banyak sekali dalam memasak, misalkan bumbunya, terus prosesnya, dan lain sebagainya. Yang akhirnya kemudian ketika ditemukan cita rasa yang terbaik, ya ini kemudian akan menghasilkan sebuah rumusan yang bisa dicatat kemudian. Nah, itulah yang disebut sebagai langkah-langkah optimasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dalam ranah yang lebih sempit, optimasi itu dapat sangat erat dihubungkan dengan proses pembuatan keputusan. Nah, ini yang kemudian dari apa yang tadi sudah diceritakan, ya inilah sebuah sedikit simpulannya gitu. Pembuatan keputusan dari mana? Dari sebuah optimasi. Nah, ketika sebuah keputusan itu tidak objektif, itu dapat diminimalisir dengan proses pembuatan keputusan dengan menggunakan apa? Menggunakan konsep-konsep optimasi. Ya. Kadang-kala kita membuat sebuah keputusan, contoh yang paling simpel. Saya mau cari pasangan misalkan. Memutuskan untuk mendapatkan pasangan. Pasti ada punya parameter-parameter dan lain sebagainya. Parameter-parameter ini yang kalau misalkan hanya Anda berdasarkan contohnya misalkan intuisi atau insting belaka, maka kemudian ya pembuatan keputusan itu bisa berhasil atau bisa mungkin juga tidak. Nah, tapi supaya lebih objektif, Anda bisa membuat sebuah keputusan dengan konsep-konsep optimasi, gitu. Mencari nilai yang terbaik. Parameternya apa? Oh, parameternya adalah dari standar-standar yang ada. Misalkan kalau misalkan secara agama berarti melalui standar-standar keagamaan, ya. Atau misalkan ada beberapa filosofi Jawa misalkan mengatakan bahwa ada bobot, ada bibit, ada bebet. Misalkan seperti itu. Oh, itu parameternya. Parameternya harus tercapai atau tidak. Sehingga kita bisa membuat sebuah keputusan dari optimasi tersebut. Ya. Nah, kalau misalkan permasalahannya itu parameternya banyak, maka itu dibutuhkan proses kuantifikasi dan proses optimasi untuk membuat keputusan yang objektif. Kalau makin kompleksitasnya tinggi, kemudian keputusannya besar, di mana resikonya sangat besar jika keputusan itu salah pilih, ya, maka akan dibutuhkan analisis dan perlengkapan data dan informasi yang mumpuni. Ya. Maka kemudian sistem penunjang keputusan ini dibutuhkan. Kita ada sebuah contoh kasus misalkan. Contoh kasus misalkan Anda punya uang 50 miliar. Kemudian Anda ingin usaha yang memiliki break even point-nya itu 3 tahun. Wah, saya punya 50 miliar, tapi saya ingin punya usaha break even point-nya atau balik modalnya 3 tahun. Keuntungan per tahunnya berapa? Berarti harus
500 juta rupiah. Lokasi usahanya di Jakarta, bidang yang digeluti bidang kuliner. Maka kemudian jenis usaha apa yang akan dipilih? Nah, itu pertanyaan sederhana, tapi pertanyaan tadi dengan sebuah keputusan penting dan memiliki resiko yang sangat tinggi. Nah, tentunya untuk menjawab hal tersebut adalah tidak mudah. Itulah pembuat pentingnya bagaimana kita berpikir untuk membuat sebuah keputusan. Jadi tidak gegabah, tidak subjektif, tidak intuitif saja dan lain sebagainya. Nah, pada prinsipnya ketika sistem itu termasuk di dalamnya ada penghitungan, parameternya, besaran nilainya, interaksinya atau apapun itu ya, yang untuk mendukung atau menunjang para pengambil keputusan di dalam membuat keputusan ya. Keputusannya harus apa? Harus logis, rasional, terstruktur dan benar. Ya. Atas permasalahan yang kompleks yang terdapat begitu banyak parameter yang harus dipertimbangkan. Nah, sistem itu tadi disebut dengan SPK atau sistem penunjang keputusan. Terlepas apakah kemudian ia adalah sistem penunjang keputusan yang berbasis komputer atau tidak. Nah, tetapi karena satu hal yang pasti, karena proses yang dilakukan adalah proses yang rumit, kompleks, kemudian membutuhkan perhitungan yang pada ketepatan yang tinggi. Bayangkan ya tadi, misalnya uang 50 miliar. Kalau salah mengambil keputusan, yang terjadi adalah modalnya akan hilang misalkan. Tapi kalau misalkan kita melakukan penghitungan yang cermat, ya, kemudian membuat sebuah sistem pengambil keputusan yang tepat, ya, tentunya dibantu dengan apa ya? Dibantu untuk dewasa ini adalah dibantu dengan komputer. Kenapa? Karena di dalam sistem komputer itu punya kemampuan analisis, penyimpanan data, proses yang lebih cepat, ya. Maka kemudian SPK akan sangat berafiliasi kuat dengan sistem komputer. Ya. Sehingga sistem penunjang keputusan kemungkinan besar harus sistem yang berbasis komputer. Ada sebuah film yang beberapa waktu yang lalu saya coba lihat ya. Jadi ternyata pada saat perang dingin antara Amerika dengan Rusia, di mana perangnya adalah bagaimana dulu-duluan keluar angkasa. Nah, di film tersebut diceritakan bahwa ternyata awalnya itu kalkulasi dilakukan secara manual oleh orang-orang, benar-benar oleh orang, untuk membuat keputusan apakah roket ini diterbangkan kemana, dari mana, arahnya berapa derajat, jatuh di mana, itu menggunakan manusia. Nah, setelah sekian lama ada komputer IBM ya namanya. IBM sudah dari dulu yang membuat perhitungan tersebut menjadi lebih cepat. Ya. Kembali lagi ke materi, ya. Secara sederhana, sistem pembuat keputusan itu membuat para pengambil keputusan melakukan proses pembuatan keputusan dengan cara yang benar. Ya. Cara yang benar. Cara-cara yang benar itu seperti apa? Logis, kemudian rasional, kemudian berbasisnya adalah analisis, dan kecermatan yang tinggi atas perhitungan dan keterlibatan parameter-parameternya. Sehingga nantinya diharapkan keputusan yang objektif itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis maupun secara saintis. Ya, seperti halnya sekarang misalkan kita butuh sebuah sistem penunjang keputusan untuk misalkan vaksin misalkan. Ya. Kita harus memutuskan bahwa contoh vaksin itu harus diberikan di daerah mana terlebih dahulu. Maka tidak kemudian pemerintah melakukannya secara subjektif gitu. Karena di sana ternyata kita kira-kira sajalah, kira-kira di sana orangnya itu lebih mudah untuk diatur dan lain sebagainya. Tentu saja tidak. Jadi ada banyak parameter, kemudian melakukan perhitungan-perhitungan sehingga tepat sasaran. Sebegitunya saja kemungkinan masih ada kritikan dan lain sebagainya. Apalagi yang tidak menggunakan sebuah sistem penunjang keputusan. Ya, jadi itulah di awal kita ceritakan tentang betapa pentingnya sebuah sistem penunjang keputusan, di mana di dalamnya itu terdapat proses yang namanya kuantifikasi dan proses optimasi. Kurang lebih materi pada hari ini itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan, silakan.
Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Dengar, Terdengar, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Masih, Pak. Masih. Baik. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada saya coba bertanya ya. Oh, ada Imron. Silakan. Iya Pak, mau nanya Pak. Gini Pak, Boleh untuk silakan. ya. Ini Pak, untuk skripsi saya kan mengenai untuk analisis sistem transfer material ya. Jadi sebelum ada sistem transfer material itu kan ada CRM juga. Saya mungkin analisis program sebelumnya dan saya analisis program yang baru. Dan pastikan di situ ada Oke. complicated ya Pak, complicated mengenai masalahnya. Jadi selain itu kan saya analisis juga untuk masalahnya sebelum program itu mulai sampai program itu dari sistem dummy sampai sistem online. Itu kan dari parameternya kan nanti saya ukur Pak ya. Parameternya saya ukur. Jadi rule-nya nanti saya tampilkan juga Pak yang mengenai sistem-sistemnya ya. Kalau sistem itu banyak masalah gitu. Jadi ya sangat kompleks. Jadi nanti saya tampilkan atau seperti apa Pak? Kalau saya baca Ya, kalau dari kita ya silakan. Iya Pak. Jadi bagaimana Pak? Minta pendapatnya saja. Kalau tadi dari Bapak sampaikan tadi kan menjurus ke arah sana. Jadi hampir sama sih ya seperti analisis yang saya akan praktekkan nanti Pak. Begitu. Ya, sebetulnya adalah prosesnya adalah pembuatan keputusannya biasanya pembuatan aplikasi yang sistem penunjang keputusan adalah untuk membantu sebuah pembuatan keputusan yang sifatnya itu repetitif ya atau iteratif ya. Jadi berulang sehingga didapatkan sebuah ketepatan atau sebuah keputusan yang sifatnya objektif. Nah, kalau yang terkait tadi di Imron sampaikan yang saya tangkap adalah menganalisis apakah sebuah sistem tersebut itu sudah tepat atau perlu dilakukan penggantian semacam itu ya. Iya betul Bapak. Nah, kalau ini agak sedikit berbeda. Kalau terkait dengan sistem yang tersebut, sebetulnya bisa dilakukan proses analisis yang lain. Contoh misalkan ya, beberapa dari rekan-rekan SI banyak yang membuat apakah sistem tersebut sukses untuk diterapkan atau tidak. Misalkan ada yang menggunakan service call dan lain sebagainya. Kemudian apakah misalkan bagaimana tingkat penerimaannya, ada yang menggunakan teknologi acceptance model dan lain sebagainya. Itu bisa juga sebagai salah satu parameter saja sebetulnya untuk memutuskan apakah sistem tersebut bisa terus digunakan atau tidak. Ya, jadi lebih tahapan yang tadi dikatakan adalah dalam menentukan sebuah sistem itu berhasil atau tidak agak sedikit berbeda dengan yang saya sampaikan. Yang kalau yang saya sampaikan adalah sistem penunjang keputusan terkait bagaimana sebuah sistem ini itu bisa digunakan untuk membuat sebuah keputusan-keputusan yang sifatnya ketika diuji dari berbagai parameter, kemudian dari beberapa case itu hasilnya tetap objektif. Kurang lebih seperti itu, Imron. Oh ya, baik Bapak. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Silakan. Pak, boleh ke halaman yang analogi BEP, Pak? Yang ya. Yang ini? Iya. Silakan. BEP itu kan titik impas ya, Pak? Ya, titik impas. Yang di sana itu kan 50 miliar. Ya. Dalam waktu 3 tahun, kenapa harus 500 juta ya, Pak? Bukannya Ya, masih ini kurang? sekedar, ya, ini hanya sekedar ilustrasi. Kita coba hitung ya. 500 juta. Sebenarnya poin utamanya adalah ketika modal yang besar tersebut, bagaimana agar
mencapai target BEP-nya 3 tahun, kemudian keuntungan per tahunnya bisa 500 juta misalkan. Keuntungan per tahunnya. Keuntungan kan bisa ada keuntungan plus modal ya. Jadi modalnya tetap terjaga. Kurang lebih seperti itu sih sebetulnya. Ya. Oh, jadi hanya keuntungan ya, Pak? Ya, Bukan hanya total keuntungan. begitu. Bukan total. Jadi harapannya ini bagaimana berarti nih? Saya punya 50 miliar. Terus saya ingin usahanya punya break even point-nya 3 tahun. Nah, keuntungan per tahunnya adalah 500 juta rupiah misalkan. Berarti bagaimana saya menggelontorkan modal tersebut ya, supaya modalnya tetap ada atau tersimpan dalam sebuah aset misalkan ya. Asetnya memiliki nilai jual yang nilai jualnya itu tadi mungkin tidak terparu depresiasi dan lain sebagainya gitu. Sehingga ini adalah tantangannya. Usahanya apa? Usahanya kuliner. Nah, kita bingung nih, ini mau usahanya di mana kira-kira nih? Karena ini pengambilan keputusan nih. Oh, ternyata ada beberapa orang atau beberapa konsultan yang memiliki sebuah aplikasi misalkan. Dihitung semuanya di situ. Parameternya misalkan modal sekian, kemudian harga tanah sekitaran survei lokasi tersebut berapa, kemudian lagi estimasi keuntungan, populasi penduduknya dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Poin pentingnya adalah di sana, Kristianto. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Kristianto? Silakan. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Pak, Baik, mau kalau izin bertanya. tidak, silakan Tri Ratnasari. Sebenarnya sistem penunjang keputusan ini apakah berkaitan dengan data mining ya, Pak? Baik, jadi di proses data mining ini adalah salah satu yang bisa digunakan kemudian sebagai penentuan parameter-parameter yang ada di dalam sebuah sistem penunjang keputusan. Yang saya tangkap seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Anda sudah ambil mata kuliah data mining ya? Sudah. Udah, Pak. Sudah ya. Udah, Pak. Nah, yang ditangkap dari data mining seperti apa? Sudah melakukan proses apa di sana? Kalau kemarin sih pas mata kuliah data mining ada bikin report jurnal gitu sih, Pak. Sama Ya jurnal itu kan produk akhirnya ya, tapi isi jurnalnya itu apa gitu? Seperti apa? kemarin ada metode yang neighborhood itu, Pak. Oke, ada yang pakai neighborhood, kemudian kan ada juga ada teknik, ada bermacam-macam ya, ada algoritma K-means dan lain sebagainya. Lebih ke kemudian bisa dipakai juga untuk data mining itu bisa untuk big data, kemudian yang saya tangkap ya. Kemudian bisa juga untuk proses statistik dan lain sebagainya. Dan itu bisa sebagai inputan, sebagai parameter-parameter yang ada di dalam sebuah sistem penunjang keputusan. Itu yang saya tangkap. Terima kasih, Tri, sudah bertanya. Yang lain, silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, apakah mata kuliah kali ini bisa saya akhiri? Iya, Pak. Baik. Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan.
Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.